Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur golongan utama 2, yaitu nitrogen dan fosfor. Untuk lebih mengetahui materinya, yuk simak video ini sampai selesai. Saya di sini akan menjelaskan apa itu unsur nitrogen. Pengertian nitrogen adalah kumpulan sekelompok unsur yang mengandung logam. Nitrogen sendiri membawa kandungan atom yang elektronnya berjumlah 7. Dan kandungan proton akan berjumlah 7 buah juga. Hal ini sebagian pada senyawa mikroskopis. Nitrogen, kandungan elektron ion berada di kulit luar, sedangkan 2 ion elektron dan 7 lapisan proton menepati kandungan kulit nitrogen. Padahal unsur periodik nitrogen memiliki simbol N besar. Nomor atom adalah tabel unsur periodik nitrogen melambangkan angka 7. Nitrogen memiliki berat atom 14.007 mikrogram yang jika dibandingkan dengan 1 butir debu itu hanya sekitar 0,00001%-nya saja. Unsur nitrogen. Nitrogen memiliki klasifikasi jenis unsur senyawa, gas dan tidak mengandung logam sedikit pun. Artinya, nitrogen memiliki suhu yang bergantungan di mana fase nitrogen tersebut tumbuh dan berkembang. Pada saat nitrogen memenuhi ruang ban, maka tekanan suhu temperatur yang terdapat dalam nitrogen tersebut panas. Sebaliknya, jika nitrogen menempati ruang balon, maka suhu yang dihasilkan cenderung dingin. Sifat nitrogen. Jika dilihat dari tingkat kebeningan nitrogen tersebut didukung dengan rasa yang hambar atau tidak berasa sama sekali dan juga tidak berbau layaknya oksigen. Nitrogen awalnya berkembang menjadi sebuah senyawa molekul diatomik. Molekul diatomik memiliki arti bahwa 2 atom nitrogen sama dengan 1 atom molekul oksigen. Nitrogen memiliki ciri khas yaitu tidak memiliki reaksi dengan senyawa yang lain. Keberadaan nitrogen. Nitrogen juga dapat ditemukan di kerak bumi, tepatnya di potasium nitrat. Potasium nitrat adalah kandungan alami pada buah-buahan yang mempunyai kandungan air yang tinggi seperti semangka, pepaya, melon, jeruk dan lain-lainnya. Penemuan lain nitrogen juga ditemukan pada mikroorganisme yang hidup di bumi. Kandungan nitrogen pada sel mikroorganisme tersebut memiliki peran penting untuk mengatur kandungan protein dan asam nukleat alami pada permukaan bumi. Manfaat nitrogen. Biasanya nitrogen banyak digunakan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat industri. Nitrogen menjadi bahan campuran pembuatan amonia karena di dalam nitrogen banyak terkandung senyawa amina dan amida. Amonia adalah suatu unsur hara buatan di mana digunakan pada pupuk. Karena nitrogen memiliki peran yang penting untuk pertumbuhan tanaman, maka dari itu nitrogen digunakan untuk bahan campuran pembuatan pupuk amonia agar tanaman yang diberi pupuk amonia dengan penambahan bahan campuran nitrogen tersebut akan dapat tumbuh dan berkembang secara subur. Bahaya nitrogen. Nitrogen perlu diwaspadai untuk tidak dibuat main-main. Karena apabila nitrogen menyentuh kulit, maka akan terasa sangat dingin. Bahkan jika tidak segera ditangani, berdampak pada pembekuan kulit yang berujung kerusakan parah pada sel kulit dan radang dingin melanda. Yang kedua yaitu fosfor. Fosforus atau bisa kita sebut dengan fosfor adalah unsur kimia dengan lambang P dan nomor atom 15. Fosforus unsur ada dalam 2 bentuk. Pertama, fosforus putih dan fosforus merah. Tetapi karena sangat reaktif, fosforus tidak pernah ditemukan sebagai unsur bebas di bumi. Ia memiliki konsentrasi di kerak bumi sekitar 1 gram per kilo. Bahan fosfor di alam. Fosfor di alam terdapat di kulit bumi dalam senyawa yang pada umumnya senyawa fosfat.
sumber utama senyawa fosfat terdapat pada batu karang. Jadi, di batu karang kita dapat menjumpai senyawa fosfat. Fosfat selebihnya terdapat di dalam semua sel tubuh, separuhnya di dalam otot dan di dalam cairan ekstraseluler. Fosfor merupakan bagian dari asam nukleat, DNA dan RNA yang terdapat dalam tiap inti sel dan sitoplasma dalam tiap sel hidup. Sifat unsur fosfor. Sifat unsur fosfor terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama, sifat fisika, di antaranya warna tidak berwarna atau merah atau putih, wujudnya padat, titik didihnya 550 Kelvin, titik lelehnya 317,3 Kelvin, massa jenisnya fosfor merah 2,34 gram cm kubik, massa jenisnya fosfor putih 1,823 gram cm kubik, massa jenisnya fosfor hitam 2,609 gram per cm kubik, energi ionisasi fosfor putih 1011,8 kJ per mol. Secara umum, fosfor membentuk padatan putih yang lengket yang memiliki bau yang tak enak, tetapi ketika murni menjadi tak berwarna dan transparan. Fosfor putih mudah menguap dan larut dalam pelarut nonpolar benzena. Fosfor merah tidak larut dalam semua pelarut. Dua sifat kimia. Di antaranya, fosfor putih bersifat sangat reaktif, memancarkan cahaya, mudah terbakar di udara, dan beracun. Fosfor putih digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam fosfat di industri. Sedangkan fosfor merah bersifat tidak reaktif, kurang beracun. Fosfor merah banyak digunakan sebagai bahan campuran pembuatan pasir halus dan bidang gesek korek api. Pembuatan fosfor. Fosfor diperoleh melalui reaksi batuan fosfat dengan batu bara dan pasir dalam pembakaran listrik. Senyawa Ca3PO42 dipisahkan dari batuan fosfat, kemudian dipanaskan dengan pasir SiO2 dalam kokas atau C. Uap fosforus yang terbentuk di tampungan dalam air. Jadi bisa teman-teman lihat reaksinya, yaitu 2 Ca3PO42 ditambah SiO2 ditambah 10C menghasilkan 6 CaSi03 tambah 10 CO ditambah P4. Manfaat fosfor. Jadi banyak kita jumpai manfaat fosfor ini di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, pembuatan pupuk, bahan korek api, kembang api, odol dan deterjen. Dan ada juga sebagai dalam memproduksi baja, perunggu, dan produk-produk lainnya. Dan ada juga kerugian dari fosfor, yaitu sebagai pembuatan bom yang sangat berbahaya. Karena sifat fosfor bom memiliki sifat utama membakar. Nah, di sini ada beberapa latihan yang bisa teman-teman cari untuk sekedar mengingat kembali beberapa materi yang telah dijelaskan. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan fosfor? Yang kedua, bagaimanakah sifat fisika dan kimia fosfor itu? Yang ketiga, apa saja kelimpahan fosfor? Yang keempat, dari kedua alotrof mana yang paling reaktif dari fosfor putih dan merah? Dan yang kelima, apa saja manfaat yang terdapat dalam fosfor? Selamat mengerjakan!